Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Timnas Indonesia menjamu Timnas Filipina pada pertandingan terakhir mereka di grup B Piala AFF 2024 Sabtu 21 Desember 2024. Pertandingan Indonesia versus Filipina di Stadion Manahan ini berkesudahan dengan skor 0-1. Indonesia kalah dan gagal ke semifinal. Indonesia bermain dengan 10 orang sejak Muhammad Ferrari di kartu merah pada menit 42. Filipina kemudian membuka skor melalui eksekusi penalti Bjorn Martin Christensen di menit ke-63. Gol itu menjadi satu-satunya gol yang tercipta dalam laga tersebut. Filipina dipastikan menjadi runner-up usai menang atas Indonesia. Sementara itu Indonesia finish di peringkat ketiga dengan 4 poin dan harus tersingkir dari Piala AFF. Aston Villa dan Manchester City berhadapan di Villa Park pada pekan ke-17 Premier League 2024-2025, Sabtu 21 Desember 2024. Pertandingan Liga Inggris antara Aston Villa versus Manchester City ini berakhir dengan skor 2-1. Dua gol Aston Villa ke gawang Manchester City disarankan oleh John Duran pada menit ke-16 dan Morgan Rogers di menit ke-65. Manchester City cuma bisa menipiskan selisih skor dengan gol Phil Foden pada menit 90+3. Hasil ini membuat mimpi buruk Manchester City berlanjut. Manchester City kembali meraih hasil negatif dengan kekalahan di Villa Park ini. Berarti pasukan Josep Guardiola kalah 9 kali dan cuma menang sekali dalam 12 laga terakhir mereka di semua kompetisi. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku bahwa ia gagal dalam mempersembahkan prestasi di Piala AFF 2024 ini. Timnas Indonesia baru saja keok dari Filipina di laga terakhir grup B Piala AFF edisi ke-15. Bisa dibilang ini kegagalan karena tidak bisa lolos dari fase grup, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menyebut timnya kali ini tetap punya sisi positifnya, terutama bagi para pemain mudanya yang mendapatkan pengalaman bertanding dan mengasah mentalnya. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, akan lain ceritanya jika Timnas Indonesia turun dengan skuad senior di ajang ini. Ia berani memasang target juara. Timnas Indonesia level senior sejauh ini moncer bersamanya dengan bersaing sengit menuju Piala Dunia 2026 hingga masuk putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Timnas Indonesia tampil dengan tenaga muda di Piala AFF 2024. Shin Tae-yong menurunkan mayoritas pemain dengan usia di bawah 22 tahun. Rata-rata skuad Indonesia adalah 20,3 tahun dan menjadi tim dengan skuad termuda di turnamen ini. Pemain tertua di skuadnya adalah Asnawi Mangkualam yang berumur 25 tahun. Manchester United tertarik untuk membujuk bek Everton Jarrad Branthwaite untuk bergabung dengan mereka di tengah minat dari Liverpool dan Manchester United. MU sempat mengejar Branthwaite di jendela transfer musim panas lalu. Dia adalah target pertahanan tengah prioritas bagi mantan manajer Erik ten Hag, tetapi kesepakatan tidak terwujud karena penilaiannya yang sangat besar. Setan Merah akhirnya mendapatkan Leny Yoro dan Matthijs de Ligt dengan biaya di muka sekitar 93 juta euro sesuai dengan transfer market. Jarrad Branthwaite digambarkan sebagai bek yang sangat lengkap oleh manajer Leicester City Ruud van Nistelrooy, akan menjadi pesaing kuat Lisandro Martinez di sisi kiri 3 bek. Martinez memiliki musim ketiga yang buruk di MU dan dia bersalah karena membuat kesalahan pertahanan profil tinggi selama beberapa pertandingan terakhir. Evertonian ini akan menjadi rekrutan yang baik untuk bersaing memperebutkan tempat dengan pemenang Piala Dunia. Dia memiliki kehadiran udara yang kuat dan suka membersihkan garisnya.
Dia tidak segan-segan melakukan tackle keras dan juga terkesan dengan posisinya. United mungkin tidak membayar harga yang diminta, tetapi bisa membuat penawaran mendekati angka itu. Liverpool dan Manchester City juga pengagum bek berperingkat tinggi, tetapi MU bisa lebih unggul dari musuh bebuyutan mereka setelah sebelumnya menyetujui persyaratan pribadi dengan pemain musim panas lalu. Jarrad Branthwaite akan menerima antara 150.000 dan 160.000 pound sterling per minggu seandainya dia bergabung dengan klub awal tahun ini. Kedatangan Jarrad Branthwaite juga akan meningkatkan persaingan di lini belakang MU. Saat ini mereka menghadapi masalah cedera dan ketidakpastian mengenai masa depan beberapa pemain senior. Dengan adanya Jarrad Branthwaite, pelatih Ruben Amorim akan memiliki lebih banyak opsi untuk dipilih, memungkinkan rotasi yang lebih baik dan mengurangi resiko cedera pada pemain kunci. Gelandang Manchester United Mason Mount mengungkapkan rasa kekecewaannya yang mendalam setelah harus kembali masuk ruang perawatan karena mengalami cedera. Mason Mount baru tampil 8 kali di Premier League musim ini. Dengan perasaan yang sangat kecewa, Mason Mount menulis di akun Instagramnya tentang cedera terbaru yang dialaminya. Kata-kata tidak bisa menggambarkan betapa hancurnya perasaan saya saat ini. Kalian pasti bisa melihat ekspresi saya ketika itu terjadi. Saya tahu apa artinya ini, kata Mason Mount. Dalam pesan yang sangat emosional itu, Mason Mount menambahkan bahwa ia memiliki tekad untuk kuat kembali. Fans United, kalian mungkin belum mengenal saya dengan baik, tetapi satu hal yang bisa saya jamin adalah saya tidak akan pernah menyerah atau kehilangan harapan. Saya sudah mengatakan ini sebelumnya, tetapi saya akan terus memberikan segalanya melewati masa sulit ini dan tidak akan berhenti sampai itu tercapai, kata Mason Mount. Manchester United bersua Bournemouth pada pekan ke-17 Liga Inggris 2024-2025 di Old Trafford pada hari Minggu 22 Desember 2024. Manajer MU Ruben Amorim mematok target tinggi untuk anak asuhnya jelang menghadapi Bournemouth ini. Ia mewajibkan timnya untuk memetik kemenangan di laga ini. Amorim berharap kejadian serupa tidak terulang saat menghadapi Bournemouth. Ia ingin timnya memetik kemenangan di pertandingan ini. Dalam konferensi persnya sebelum laga, Amorim masih kesal dengan kekalahan MU kontra Nottingham Forest di Old Trafford. Ia menilai kekalahan itu sangat menyakitkan dan ia tidak ingin hal itu terulang kembali. Amorim meminta skuad MU untuk meraih kemenangan saat menghadapi Bournemouth nanti. Ia ingin timnya memberikan para fans MU rasa bahagia seusai pertandingan dengan meraih 3 poin di laga tersebut. Harapan Marcus Rashford untuk pindah ke La Liga jika berpisah dengan Manchester United pada bursa transfer Januari 2025 nampaknya bisa terwujud. Laporan Football Transfer pada hari Jumat 20 Desember 2024 mengungkap klub raksasa Spanyol Barcelona telah memulai mendekati setan merah terkait prospek meminjam penggawa jebolan akademinya. Niatan Marcus Rashford melanjutkan karir di klub La Liga rupanya berpotensi terwujud. Pemberitaan Football Transfer mengungkap bahwa kabar kepergian sang pemain dari MU telah menggerakkan niat Barcelona untuk mendekati tim Premier League. Kebetulan Marcus Rashford merupakan pemain yang sudah lama dikagumi Blaugrana. Presiden Joan Laporta juga dikabarkan hendak memanfaatkan setiap peluang yang tersedia di pasar, sehingga besar kemungkinan mereka bakal mengambil langkah konkret untuk menyewa jasa penggawa jebolan akademi Manchester United. Masih merujuk pada laporan yang sama, Barcelona sudah melakukan kontak dengan Manchester United mengenai potensi peminjaman setengah musim pada Januari 2025 yang mencakup opsi untuk membeli pemain berusia 27 tahun pada musim panas. Adapun biaya yang diajukan klub raksasa Katalan untuk mendatangkan Rashford bernilai 35 juta pound sterling atau sekitar 712 miliar rupiah. MU belum langsung merespon tawaran tersebut, tetapi Marcus Rashford diklaim sudah mengetahui minat Barcelona dan sangat ingin pindah. Manajer Manchester United Ruben Amorim memiliki wejangan kepada Antony agar kembali tampil gacor di timnya. Menurut Amorim, winger asal Brazil tersebut harus percaya diri saat berduel dengan lawan di lapangan.
Ruben Amorim yakin Antony masih bisa berkontribusi di Manchester United. Namun manajer asal Portugal tersebut menyarankan Antony untuk tampil lebih percaya diri demi bisa kembali memperlihatkan sentuhan magisnya seperti ketika masih berseragam Ajax Amsterdam. Dia butuh lebih banyak rasa percaya diri. Jika Anda ingat Antony dan saya pernah bermain melawannya di Ajax, dia kurang percaya diri untuk bertanding 1 lawan 1. Jadi dia akan berkembang. Namun dia bekerja sangat keras dan berusaha lebih menunjukkan kemampuannya di dalam daripada di luar, terutama dalam permainan ini. Dia harus melakukannya, bekerja sangat keras, dan saya akan sangat senang hati membantunya menjadi pemain yang lebih baik, ucap Amorim. Manchester United kembali mengarahkan perhatian ke Serie A di bulan Januari. Mereka dilaporkan tertarik mendatangkan Theo Hernandez dari AC Milan. Menurut DAZN Italia, target pasar terbaru adalah Theo Hernandez yang diyakini akan mampu menyelesaikan masalah bek kiri Manchester United. Kemungkinan ini lebih besar daripada sebelumnya, mengingat pemain asal Prancis itu baru saja menjalani laga keduanya berturut-turut di bangku cadangan AC Milan, menyusul perselisihannya dengan pelatih Paulo Fonseca. Kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2026. Beberapa laporan di media Italia menegaskan jika sang pemain sudah ditawari perpanjangan kontrak, tetapi pihak klub akan mengizinkannya pergi jika ada tawaran bagus di atas 50 juta euro. Sementara itu, Sky Sport Germany juga mengklaim jika MU tidak hanya menargetkan Theo Hernandez, mereka juga sedang mengamati gelandang Atalanta Ederson yang juga sedang dalam bidikan Manchester City dan Liverpool. Ederson memiliki klausul dengan pelepasan 60 juta euro.